Halo, berjumpa kembali kita di Halo Ispi Podcast. Oke, baik ya. Jadi kita hari ini ketemu kembali di Halo Ispi Podcast. Ingat Otbat? Ingat ISPI. Oke, mantap. Hari ini ya para sobat ISPI, kita kedatangan sebuah atau seorang narasumber, bukan sebuah nama benda itu ya. Seorang narasumber yang bisa dikatakan beliau ini berperan sebagai eh, praktisi di apotek. Nah, tapi juga beliau ini kan dosen tercantik di Stikes ISPI Banjarmasin. Siapakah dia? Perkenalkan Ibu. Ya, halo Sobat ISPI. Perkenalkan, saya Ibu Dia Wahyuni, biasa dipanggil dengan Ibu Amel. Ibu Amel, panggilannya Ibu Amel ya, para sobat ISMI jangan lupa nih. Ya ini wajah baru kita nih hari ini ya. Ya, baru Eh, pertama nih ya, Iya, wih. podcast di sini. Oke, baik. Jadi hari ini kita membahas apa sih sebenarnya gitu kan? Karena lagi ada yang panas-panas, hot-hot gitu ya. Hot-hot ya. Hotnya tuh apa? Itu terkait masalah yang sirup. Nah, ini kan karena beliau ini juga sebagai apotek, jadi beliau itu mau sharing gitu ya, sharing-sharing terkait gimana gitu ya nanti solusinya untuk menghadapi dari cekaman isu ya seperti itu ya. Itu dari obat sirup itu sendiri yang telah dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah. Ada beberapa obat yang ditarik dan segala macam seperti itu ya Bu ya. Ya, benar. Oke, nah jadi isu yang tersebar gitu kan bahwa banyak anak yang berumur 2 sampai 3 tahun ya Bu ya, ginjal akut. Nah, dari situlah pemerintah langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan eh, yang memang di sini berimbas kepada kita sebagai wirausaha di apotek ya seperti itu. Nah, Betul. ini ya nanti kita akan bahas secara mendalam bersama Ibu Amel ya terutama nih mungkin yang dirasakan nih Bu kan Ibu nih selaku praktisi atau eh, apotik Milik ya ya. pemilik apotik apa sih yang dirasakan setelah pemerintah itu mengeluarkan kebijakan ya katanya kan kemarin itu di awal-awal penggunaan itu gimana itu Bu? Ya, terima kasih pada Pak Alfi gitu ya. Jadi pada saat awal muncul kebijakan dari pemerintah, mungkin sebelum muncul kebijakan itu ada isu Himbauan. ya ada isu gangguan ginjal akut. Kemudian setelah berjalannya waktu ditelusuri mengarah gitu bahwa sediaan sirup karena memang pasien yang mengalami itu adalah pasien anak-anak ya. Nah, awalnya itu masih biasa saja, tapi kemudian muncul kurang lebih 2 sampai 3 minggu yang lalu itu ada kebijakan dari pemerintah untuk menghentikan peredaran atau pendistribusian sediaan sirup. Nah, itu di apotek itu dampaknya sangat terasa sekali gitu ya, di mana kondisi apotek itu jadi terasa sepi pengunjungnya. Sepi pengunjung Iya, berarti omset turun ya. benar sekali. Wah, ini itu bener terasa banget ya bagi Iya, pelaku usaha betul. Jadi terutama. pada saat hari pertama kebijakan itu saya mencoba mengevaluasi gitu ya. Kebetulan kami punya aplikasi online di apotek itu. Jadi walaupun saya tidak hadir di apotek, saya bisa memantau gitu berapa sih omset hari ini Per gitu. hari, per hari Iya, seperti betul. itu. Dan pada saat saya lihat, oh ini ternyata sangat besar sekali imbasnya sampai penurunan 30 sampai 40% gitu di 30 omset. sampai Ya. 40% Bu. Dan setelah saya evaluasi itu tidak hanya berdampak pada penjualan obat sirup, tapi ternyata sediaan-sediaan obat yang lain pun ikut Ngaruh ya. eh, Kira tadi cuman yang sirup doang tuh yang kan pengennya itu kan kalau sirup itu kan buat anak biar iya, enak itu kan betul. dikasihkan. Iya, tapi ternyata tidak gitu ya. Jadi di masyarakat itu timbul rasa was-was yang besar. Jadi mereka beranggapan
semua sediaan itu cukup membahayakan pada saat itu gitu. Jadi tidak hanya pengobatan untuk anak saja, terutama yang sirup, bahkan yang untuk sediaan tablet, kemudian kapsul dan lain-lain itu juga terjadi penurunan. Jadi kan hanya sektor di bentuk sediaan sirup doang jadinya. Betul sekali, secara total gitu Oke, tadi yang saya jadi sampaikan 30-40% itu ya di hari-hari pertama. lumayan 30-40% itu Lumayan. bukan lumayan lagi itu ya Iya, Allah. Ya jadi betul. mungkin penyebabnya tuh Bu, mungkin apa gitu yang dari kenapa sih masyarakat itu takut untuk mengkonsumsi itu Bu? Iya, tadi karena pada saat dikeluarkan kebijakan, kemudian ada berita bahwa penyebabnya adalah sediaan sirup yang mengandung pelarut etilen glikol dan polietilen Iya glikol. cemaran ya Ya, katanya. betul. Para orang tua itu tidak berani ya, tidak berani memberikan sediaan obat cair dengan merek apapun ya. Kemudian muncul kebijakan lagi ya pada hari-hari pertama itu kan kita juga dari para pemilik sarana apotek ini selalu menunggu dan memantau gitu ya keputusan atau kebijakan dari pemerintah baik BPOM maupun Kemenkes. Tapi memang sangat sekali tadi dirasakan dampaknya karena ketakutan dari masyarakat. Masyarakat tuh takut buat beli obat itu Betul, ya. ya. Jadi karena ya mungkin pengaruh netizen kan ya. Betul, sosial media Sosial sangat media, mempengaruhi. wah itu luar Gitu. biasa tuh. Belum apa-apa, ces beberapa Iya, detik keluar keluar benar. keluar. Wah itu tuh yang mungkin menambah ya bumbu-bumbu. Iya, Sebenarnya kan dari BPOM ataupun Kemenkes dan lainnya itu belum mengeluarkan bahwa betul. ya kan cuma menghimbau tidak boleh ini dulu, tapi Iya. netizen sudah wah ini Tapi gitu. mungkin tidak hanya dari netizen saja Pak gitu, dari kita pihak apotik baik tenaga kerjanya maupun pemiliknya itu juga cukup membingungkan juga gini ya. Langkah apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh menjual atau tidak Iya, gitu? wah kita nanti masuk pemberitaan wah apotek sana menjual tuh. Betul, Bahaya iya, juga jadinya lah Bu gitu. ya. Astaga. Ya, jadi saat keluar kebijakan dari pemerintah mungkin pada saat itu, langkah awal apa mungkin yang di apotek Ibu yang lakukan itu pada langkah awal apalah pada saat kebijakan itu keluar gitu Bu? Iya, betul. Jadi kami tetap mematuhi semua himbauan dan peraturan dari pemerintah. Yang pertama adalah kami memisahkan. Jadi seluruh sediaan sirup itu baik yang obat bebas, bebas terbatas, kemudian obat keras itu kami pisahkan langsung ya. Kami tidak berani mengambil resiko, tetap kami letakkan di rak seperti biasa. Setelah kita pisahkan, kemudian kami kelompokkan dalam satu rak, kemudian kami usahakan ditutup. Ya, Ditutup. ya kami tutup waktu itu kami silang gitu ya, kemudian kami beri label di depannya dengan harapan gitu karyawan apotek itu tidak ada yang menjual. Ya, Oke. kemudian kami lakukan pendekatan juga pada seluruh karyawan gitu, kami kumpulkan, kemudian kami himbau juga melalui grup apotek kami untuk tidak melakukan penjualan sampai ada kebijakan resmi dari pemerintah. Karena memang kebijakan awal itu adalah melarang seluruh penjualan. ya, Karena betul. itu mungkin salah satu langkah kehati-hatian dari pemerintah karena saat itu belum ada pemeriksaan Secara detail. intensif Iya, ya. betul ya. Kemudian untuk pengunjung sendiri kami buatkan banner gitu Pak di depan. Ya, sehingga mereka mungkin tidak perlu bertanya lebih jauh lagi gitu. Kami buat banner bahwa untuk sementara apotek tidak melakukan penjualan sediaan sirup. Berarti sediaan sirup yang ada di etalase depan itu disimpan semua Betul, ya? semua ya, karena kami tidak mau mengambil resiko. Andaikan nanti misalnya ada satu keluhan di masyarakat, jangan sampai di apotek itu Ya, penyebabnya. belinya di situ kemarin katanya. Iya, Kena itu betul. nanti. Iya. Ada tetangga polisi, wah dilaporkan ya. Jadi jangan sampai memang seperti itu. Nah, kan tadi itu obat-obat yang sirup, tadi kan dipisahkan, dilainkan, dibeli label, di X segala macam, ada banner. Nah, misalnya nih Bu, ada pasien, karena pasien ini bentuknya macam-macam ya Sobat ISPI ya. Karakternya tuh macam-macam. Jadi ada yang mau ngotot, saya mau ini aja obatnya, saya cocok dengan obat ini, saya mau ini, anak saya ini gitu kan. Nah, mungkin ada gak langkah dari apotek yang punya Ibu, misalnya ada pasien yang seperti itu tuh Bu? Iya.
Pastinya ada ya gitu, karena memang kondisi, jangankan, pasien, kita pun sendiri pada saat anak kita yang usianya di bawah, 8 tahun pada saat sakit yang biasa menggunakan, Sirup, sirup, pasti heeh. kita juga akan harus berpikir kira-kira sediaan apa nih yang akan kita berikan. Yang pertama tentu kami menyarankan untuk menggunakan sediaan tablet, kemudian sediaan tablet tersebut dipuyer atau digerus ya. Jadi kami, dari pihak, apotik membantu untuk menggeruskan gitu, kemudian sampai menghitungkan berapa dosisnya supaya bisa dikonversi sesuai dengan sediaan sirup yang biasa minum ya. Minum. Kemudian, ada keluhan lagi nih Pak gitu, kalau misalnya murni sediaan tablet yang kita puyer itu tentu rasanya kan, Pahit. pahit Iya. gitu ya, terus, harusnya kan ditambahkan satu, pengisi yang untuk menghilangkan rasa pahitnya. Nah itu, coba kami, ambil langkah dengan menyediakan sediaan Sirupus Simplex ya. Nah sediaan Ba Sirupus Simplex ini ada yang memang dari produk, dari pabrik ya pabrik, Pak, ya. tapi harganya cukup Mahal. memberatkan karena, dia sudah dikemas gitu dalam satu botol dengan berbagai macam rasa ya. Nah, karena kondisi misalnya, oh terlalu mahal, akhirnya kami ambil langkah lagi membuat Sirupus Simplex, Secara mandiri? betul, ini dengan, Oh. 65% gula Gula dicampur dengan dicampur dengan air, air. ya kita tambahkan pewarna sedikit. Ya itu sebagai salah satu langkah dan memang pada saat itu, kebetulan botol juga tidak punya, jadi cepat kita ambil langkahnya. Kita segera mendatangi distributor untuk botol-botol sediaan sirup untuk menyediakan karena tadi yang dipuyer kan harus dimasukkan ke dalam botol pada saat kita campur. Oke, jadi kita harus punya banyak plan ya atau Betul, rencana ada gitu ya. Langkah-langkah langkah-langkahnya. supaya memang karena ada beberapa kan itulah alasannya kenapa kan farmasi itu membedakan bentuk sediaan. Betul. Ya, karena belum tentu pasien satu bisa minum yang bentuk tablet, bisanya cuman sirup segala Iya. macam. Jadi itu bentuk usahanya ya Bu Iya, ya. betul. Ya berarti pelayanan totalitas ya Sobat ISPI ya di Iya, itu apotek. pun di kondisi seperti itu ada Pak Alpi, tadi kan memang karakter pasien itu berbeda-beda ya, Sobat ISPI. Jadi ada yang memang kekeh, saya tetap pengen menggunakan sirup. Sudah kami himbau, Pak ini kebijakan memang tidak diizinkan. Kami dari apotek juga tidak mau mengambil resiko Resiko. gitu. Tetap kekeh pengen membeli itu ya mohon maaf, memang kami tidak bisa ini karena memang sementara obatnya sudah kami pisahkan gitu ya, Pisahkan ya ya. sampai menunggu memang betul-betul aman sediaan sirup mana yang aman untuk distribusi atau dijual ke konsumen. Konsumen. Ya memang kebijakannya ini baru rilis ya tuh ya. Perusahaan memang yang merilis obat yang ditarik dan tidak boleh digunakan. Oke, baik. Luar biasa ya memang ya dari apotek ibu nih ya atau karyawan-karyawan yang di apotek memberikan fasilitas, memberikan pelayanan yang terbaik. Memang itu ya karena utama kita kan sebagai seorang farmasis itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ya Bu ya. Iya, betul. Nah kemudian nih apa ya misalnya setelah kebijakan-kebijakan tadi, nah ada awal pelarangan seluruh sirup itu di apotek di apa namanya ya mengandung EG dan apa tadi EG cemaran ya cemaran EG dan PEG ya. Nah langkah-langkah yang baik mungkin bisa memberikan saran nih kepada apotek yang lain atau sama gitu ya. Apa mungkin yang sama-sama kita lakukan agar supaya masyarakat tuh kita menghimbau masyarakat bahwa tidak perlu was-was terhadap obat yang bukan sediaan sirup yang kita berikan itu juga bisa memberikan manfaat mungkin seperti itu Bu. Ya, jadi di awal itu kan memang kebijakannya total, tidak boleh melakukan penjualan sirup. Kemudian beberapa saat muncul lagi sirup yang dinyatakan tidak aman. Waktu Tidak itu aman. 5 sediaan sirup sediaan gitu ya sirup. Pak Ya, betul. Alpi gitu. Lalu besoknya muncul lagi kebijakan lagi gitu bahwa dari sekian ini ada berapa item sediaan sirup yang aman. Jadi memang akhirnya kami itu buka tutup
Pak Albi. Bu Jadi yang sudah dikatakan aman ini kami pisahkan kembali dari tadi rak yang seluruh sediaan oh, sirup. jadi sempat bongkar, Betul oh, gitu. bongkar Jadi taruh, itu bongkar karena taruh. kami tidak mau mengambil resiko takutnya nanti karyawan gitu ya pada saat berganti shift gitu takutnya tidak tahu sehingga memang kami setiap jam itu bahkan memantau terus kebijakan itu. Iya, Ya, jadi saling sharing saja bahkan ada apa namanya sesama teman sejawat gitu. Ini gimana ya langkah kita? Nah, saya informasikan selama tidak ada pengumuman resmi dari BPOM maupun Kemenkes itu jangan sekali-kali kita menjual. Karena pada saat itu pun dari prinsipal itu menghimbau juga mengatakan bahwa produk sediaan mereka aman. Sedangkan itu kan hanya dari satu dari pihak. satu Iya, pihak, bukan dari pemerintah gitu. bukan. Jadi saya menyarankan kita jangan mengambil data-data dari pihak yang bukan ini ya. Tunggu pihak resminya aja gitu. Betul, Jadi kita itu. jangan langsung, wah ini sudah ada pengumuman dari misalnya dari Dari perusahaannya bisa mengumumkan betul. langsung. Iya, pada Kan saat itu ada tuh kan semua kemarin. Pak. Iya kan Karena perusahaan masing-masing perusahaan ini ingin mengamankan mengklaim, produknya iya mengklaim bahwa gitu. ini gitu kan. Tapi tetap harus tunggu kebijakannya itu Betul. kita. Jadi teman-teman yang di apotek kan juga menanyakan, Bu, ini gimana Bu? Ini dari prinsipal A, B, C ini sudah mengatakan mengklaim bahwa produk mereka aman. Saya bilang jangan, ya. Iya, Itu hanya dari satu pihak, ya. Kita karena kalau terjadi sesuatu dengan pasien yang kita berikan, kita tidak punya kekuatan. kekuatan di Ya. situ. Nah, jadi tetap kita menunggu saat dari pemerintah mengeluarkan kebijakan lagi sediaan beberapa jumlah item sediaan yang aman, baru kami pisahkan lagi dari rak yang Betul. terpisah tadi. Iya. Tuh. Jadi kalau yang terbaru itu kan ada 3 ya kemarin tuh dari 3 Tiga perusahaan. perusahaan Nah, 3 dan itu sudah ditutup, dan sudah sudah ditutup dianuin. ya. Ya, padahal salah satunya yang mengklaim keras itu ada satu yang sudah kemarin langsung di perusahaannya mengklaim ini itu. Ya tuh kalau bisa memang kita tunggu aja dari pemerintah BPOM-nya yang mengumumkan inilah daftar obat yang tidak boleh diperjualbelikan atau memang obat ini yang harus ditarik. Nah, itu poin penting sebenarnya kita untuk mengetahui gitu ya para pelaku usaha apotik terutama. Ya, apotik kalau puskesmas mungkin mereka sudah di bawah dari pemerintahan, rumah sakit juga. Nanti terutama yang pelaku usaha di apotik ya. Betul. Dan kita memang harus bisa mensiasati apapun itu gitu kan. Mensiasati ya tadi karena di awal tadi kan dibilang bahwa sangat omset itu sangat dirasakan ya. Nah, mungkin nih Bu, ada nggak supaya omsetnya itu tetap naik, terjaga kembali gitu. Nah, itu ada tipsnya nggak kira-kira itu, Bu? Ya, kalau tetap mempertahankan itu pastinya ya, kalau di apotek itu prinsipnya mempertahankan bahkan harusnya Harus meningkatkan gitu ya. meningkatkan. Tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu seperti yang isu sediaan sirup ini, kemudian awal kita pandemi itu memang sangat berpengaruh ke omset apotek. Tapi kita terus berusaha tentunya dengan langkah-langkah seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus menyediakan sediaan sirup simplex, kemudian kita membuat sediaan puyer dan lain-lain dengan harapan setiap pasien yang datang ke apotek itu pulangnya membawa obat ya. Jadi jangan sampai larang atau nolak setiap pembelian atau penjualan itu. Oke, berarti adalah pasien datang ke apotek pulang jangan tidak membawa obat. Betul, Ya. jangan tangan kosong. Jangan kosong Iya. ya. Karena tugas kita itu adalah selain ya melayani masyarakat juga agar pasien itu mendapatkan obat ya mendapatkan obat. Oke. Nah, kemudian nih kelompok ya selaku pengusaha atau pengelola apotek, jadi taker ya mungkin di sini gitu. Jadi harapannya nih Bu untuk isu yang tersebar, cara menanggapinya mungkin.
Ya, kalau harapan kami ya Pak, Sobat ISPI gitu, pemerintah jangan lama-lama gitu ya membuat kebijakan melarang penjualan sediaan sirup ini ya. Tapi dengan harapan setelah mendapatkan kepastian keamanan dari BPOM itu segera dirilis ya, sehingga dari pihak apotik pun tidak ragu-ragu untuk melakukan penjualan, kemudian dari pasien pun tidak takut Was-was ya. ya. Kemudian juga kami menghargai sebenarnya keputusan dari pemerintah ini sebagai bentuk kehati-hatian karena sama-sama menjaga baik dari sisi konsumen maupun dari sisi produsen. Produsen betul. Ya, jadi memang kita harus menunggu ya keputusan dari kebijakan dari pemerintah memang itu. Nah, terakhir nih Bu, saran. Nah, nih ya untuk ISPI nih terutama nih. Saran nih untuk masyarakat atau para untuk sobat ISPI nih. Mungkin ada nggak itu Bu ya saran mereka untuk membeli obat-obat sirup itu Bu? Nah, Ya, kalau saran saya yang pertama jika merasakan satu keluhan itu segera kunjungi dokter saja ya supaya bisa mendapatkan resep yang aman ya. Kemudian yang kedua jika ingin melakukan satu pengobatan sendiri mandiri swamedikasi ya berkonsultasilah dengan apoteker agar sediaan sirup yang diberikan itu dipastikan aman. Ya, jadi jangan membeli obat terutama khususnya yang sediaan sirup ini di tempat yang tidak legal ya. oh tidak Sarannya legal. belilah di tempat yang legal sehingga bisa kita pastikan bahwa sediaan yang didapatkan itu aman. Aman. Nah itu ya, buat sobat ISPI ya, bahwa kita itu ingin membeli obat, oke silahkan. Tapi apabila ingin masih ngotot ya mungkin bahasanya seperti itu, masih ngotot untuk membeli obat sirup, sarannya itu adalah ke dokter terlebih dahulu. Kasih, maka bisa diatasi tadi ya untuk pengelola apotik bisa dibuatkan sebuah sediaan yang bentuknya itu yang sirup buatan tadi seperti itu. Oke, baik ya. Terima kasih mungkin kepada narasumber kita hari ini ya Ibu Amaliah Wahyuni, Magister Manajemen ya selaku pelaku usaha apotik ya di sini memberikan pencerahan gitu kepada kita bahwa kita itu tidak perlu was-was untuk membeli obat sirup terutama di apotik. Ya ini kan pemerintah masih selalu untuk mantau monitoring terkait perkembangan obat-obat sirup dan juga pelaku apotek juga pasti akan memberikan pelayanan yang terbaik agar apa yang dikeluhkan oleh si pasien itu dapat diobati seperti itu. Ya, oke. Jadi mungkin terima kasih banyak Ibu setelah berhadir di podcast ISPI kita di hari ini gitu ya. Yang bisa saya bawakan selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.